Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang Allah dirahmati ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah sampai zaman Islamnya. Jamaah Masjid Zawatul Abrar yang insyaallah dirahmati Allah SWT, perkenankan kami berdiri di sini untuk membacakan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertemakan hati yang selalu merasa cukup. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa al-ghina an kathratil 'ardi, walakinnal ghina ghinan nafsi." Yang artinya, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, akan tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari nomor 6446. Hadis di atas menjelaskan bahwa yang dimaksud kaya bukanlah dengan banyaknya perbendaharaan harta, karena betapa banyak orang yang telah dianugerahi oleh Allah SWT dengan harta malah masih merasa tidak cukup alias fakir. Ia ingin terus menambah dan menambah kekayaan, ia pun tidak ambil peduli dari manakah harta tersebut datang. Inilah orang yang fakir terhadap harta, tidak merasa cukup dengan harta. Sikapnya demikian karena kerasukan untuk terus mengumpulkan harta, padahal hakikat kaya adalah kaya hati, yaitu seseorang yang merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah SWT telah berikan. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW pernah bertanya, "Wahai Abu Zar, apakah engkau memandang bahwa banyaknya harta itu adalah kekayaan sebenarnya?" Saya menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Beliau kembali bertanya, "Dan apakah engkau beranggapan bahwa kefakiran itu adalah dengan sedikit harta?" Dirinya itu menjawab, "Benar ya Rasulullah." Beliau pun menyatakan, sesungguhnya kekayaan itu adalah dengan kekayaan hati, dan kefakiran itu adalah dengan kefakiran hati. Hadis riwayat An-Nasa'i dalam Al-Kubra nomor 11795. Imam Nawawi rahimahullah berkata, siapa yang terus ingin menambah dan menambah lalu tidak pernah merasa cukup atas apa yang Allah beri, maka ia tidak disebut kaya hati. Banyak yang memiliki harta namun jarang memiliki sifat mulia, yaitu merasa cukup dengan nikmat Allah. Jika ia memilikinya, maka kita akan tidak tamak pada harta orang lain dan juga selalu ridho dengan ketaatan Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun yakin bahwa segala yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang terbaik. Dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya beruntung orang yang diberi petunjuk dalam Islam, diberi rezeki yang cukup dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4135. Allah SWT berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Kullun fi kitabin mubin." Yang artinya, dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semua dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran surat Hud surat ke-11 ayat 6. Jemaah Masjid Zawatul Abrar yang insyaallah dirahmati Allah SWT, sebelum kita mengakhiri pembacaan hadis ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Besar, yang Maha Kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para muslim, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina dan pengurus yayasan, pengurus kampus, bapak ibu jamaah sholat subuh Masjid Zawatul Abrar, dan umat muslimin dan muslimat.
diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja atau tidak disengaja, diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu, diberi kesehatan agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah, diberi rezeki yang luas dan berkah agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam, diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan, diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang soleh dan solehah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.